Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kolbi Mulyan Alwizar dan saya adalah seorang guru. Di sini saya akan membahas tentang 4 soft skill yang harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Sebenarnya tidak hanya anak muda, yang dewasa ataupun orang-orang yang memang pengen maju dalam perkembangan ataupun menjalani hidupnya, maka perlu memahami 4 soft skill ini. Soft skill seperti yang kita tahu adalah sebuah skill yang terdapat dalam diri kita yang bisa kita asah sehingga kita mampu untuk tetap survive dalam kehidupan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 soft skill yang harus ada pada setiap individu agar tetap survive di kehidupan sekarang. Yang pertama adalah problem solving. Problem solving ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara-cara tertentu, sehingga ia dapat menjadi orang yang solutif, orang yang mampu memberikan solusi kepada orang lain terhadap masalah-masalah yang mungkin mereka dapatkan ataupun yang mungkin kita dapatkan. Problem solving ini akan melatih kita bukan hanya dalam memecahkan masalah, tapi juga melatih kita untuk meningkatkan kreativitas dalam memecahkan suatu masalah. Karena pada dasarnya, orang-orang yang memiliki banyak masalah itu adalah peluangnya untuk bisa meningkatkan kemampuan kreatifnya. Ketika kreatifnya diasah, ketika kreatifnya meningkat, maka kemampuan problem solvingnya pun juga akan meningkat. Maka yang pertama yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk memiliki sifat problem solving dalam soft skill-nya. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada problem dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam ekonomi, maka ia bisa langsung mencari solusi. Ia bisa menggunakan otaknya untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, sehingga solusilah yang akan ditemukan nantinya. Yang kedua adalah self-management, atau kemampuannya dalam mengatur kehidupan individu tersebut. Dari pagi sampai malam hari, bagaimana ia bisa mengatur kehidupannya. Karena orang-orang yang bisa mengatur individunya atau kehidupannya sendiri, itu otomatis bisa mengatur kehidupan orang lain atau bisa mengatur orang lain. Maka jika dia belum bisa mengatur diri sendiri, maka jangan harap untuk bisa mengatur orang lain. Karena self-management ini adalah tolak ukur dalam masyarakat memilih kita, apakah kita ini layak menjadi pemimpin atau tidak. Karena orang akan melihat bagaimana individu tersebut bekerja. Ketika individu itu mampu memanajemen dirinya sendiri, maka orang akan berani untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Maka sebelum kita mampu untuk memanajemen orang lain, sebelum kita mampu untuk memanajemen sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan, maka aturlah diri sendiri dulu. Itu adalah satu hal yang sangat sederhana, tapi tidak bisa semua orang melakukannya. Perlu berlatih keras, perlu latihan-latihan yang teratur, sehingga ia dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga adalah working with people, atau kondisi ia mampu membangun relasi dengan orang lain. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, artinya ia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Nah, bagaimana seseorang itu mampu menjalin sebuah hubungan, sebuah relasi dengan orang lain, itu adalah soft skill yang sangat dibutuhkan nantinya. Karena apabila ia mampu berhubungan dengan orang lain, ia mampu berinteraksi dengan orang lain, maka orang lain itu akan mau bekerja dengannya. Orang lain akan mau membantunya. Maka dengan relasi yang kuat itulah kita bisa survive dalam kehidupan ini. Orang bisa membantu, kita bisa membantu orang memberi saran ke kita memberi saran ke orang. Nah, hal-hal yang bersifat timbal balik tersebut itulah yang nantinya dibutuhkan dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah teknologi use and development, atau kemampuan ia menguasai teknologi dan mengembangkannya. Kita tahu bahwa teknologi ini semakin kesini itu semakin berkembang. Dulu orang tidak memahami yang namanya gadget,
Orang dulu menggunakan telepon seluler yang mungkin bentuknya itu besar, sebesar batu bata gitu ya. Saya kayaknya belum lahir di saat itu. Nah, semakin berkembangnya zaman, orang semakin kreatif mengembangkan teknologi. Ketika mereka mampu mengembangkan teknologi, dia juga mampu menjadi seorang problem solver. Nah, ini berkaitan. Dia seorang problem solver, dia adalah seorang yang self management pastinya. Nggak mungkin dong orang bisa membuat sebuah produk, membuat sebuah teknologi, tapi dia tidak bisa mengatur dirinya, itu mustahil. Dan yang ketiga, ia mampu berrelasi dengan orang lain. Ketika ia tidak mampu membuat sebuah gadget, dia minta orang untuk membuatnya. Yang ahli gadget, yang ahli dalam teknologi, yang ahli dalam perangkat keras, perangkat lunak. Dan yang terakhir adalah bagaimana ia mampu mengembangkan sebuah teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat yang konsumtif rata-rata itu bisa menikmati teknologi. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, maka kita akan selalu tertinggal dengan teknologi-teknologi yang akan muncul nantinya. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Maka perlu diketahui bahwa kita perlu 4 soft skill ini dalam kehidupan yang saat ini. Karena apabila kita bisa menguasai 4 soft skill ini, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Yang pertama adalah problem solving, yang kedua adalah self management, yang ketiga adalah working with people atau berhubungan atau relasi dengan orang lain, yang keempat adalah teknologi use and development atau penggunaan teknologi dan bagaimana cara mengembangkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menguasai 4 soft skill ini sehingga kita bukan hanya survive, kita juga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.